Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena udara yang segar, sinar matahari, pemandangan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan itu baik sekali. Terlebih dari semuanya, Tuhan Yesus telah memberikan Yesus diberikan untuk kita agar kita diselamatkan. Adik-adik, sebelum kita belajar sekolah sahabat kita, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat yang kami akan pelajari. Undang Roh Kudus menerangi pikiran kami dan memberi kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang carilah dan engkau akan mendapatnya. Dan ayat hafalan kita terdapat dalam Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7 bunyinya seperti ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, dan pintu akan dibukakan bagimu. Luar biasa janji Tuhan pada hari ini. Dan cerita kita berawal dari seorang wanita yang namanya Rahel. Dia sudah menunggu agak lama, tetapi dia belum saja mempunyai anak. Sampai pada suatu hari, rupanya dia di dalam rahimnya ada 2 anak yang kembar. Selalu aktif di dalam perutnya. Jadi dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa artinya? Tuhan menjawab, Rahel, ada 2 bangsa yang besar dalam rahimmu. Tetapi yang kecil lebih berkuasa daripada yang besar. Nah adik-adik, benar. 2 anak laki-laki lahir. Yang pertama namanya Esau karena kulitnya berbulu. Tetapi dia adalah kesayangan ayahnya. Ayahnya suka kepada Esau karena dia suka berburu dan ayahnya suka makan makanan kesayangan dari buruannya. Tapi Yakub kesayangan ibunya. Mengapa? Dia selalu ingin saja tinggal di rumah dan menjaga domba-dombanya bersama dengan Rahel. Sangat berbeda. Nah, pada suatu hari Esau yang suka berburu itu pulang ke rumah. Perutnya sudah lapar sekali. Lalu dia bilang, Yakub, apa yang kamu buat? Oh, saya ini sedang memasak kacang merah. Dan baunya sangat nikmat. Membuat Esau tergiur. Yakub, bagilah kacangmu itu. Boleh katanya, asalkan kamu memberikan dulu hak kesulunganmu. Menjadi anak sulung sangat istimewa karena mendapat 2 bagian dari milik ayahnya. Mengapa? Karena dia bertanggung jawab untuk adik-adiknya. Nah, gampanglah itu. Kalau aku pergi ke hutan kan cepatnya aku diserang binatang buas. Berikanlah itu. Dia meremehkan apa yang menjadi haknya. Dengan senang hati Yakub memberikannya dan memakan masakannya. Waktu berlalu adik-adik, kedua anak ini bertambah besar. Perbedaan sifat yang menyolok. Sampai pada suatu hari, pada waktu berkat diberikan untuk Esau, ibunya berbisik kepada Yakub, Yakub cepat sini, cepat kamu masak. Kita akan memberikan kepada ayah makanan kesukaannya karena dia akan memberkati pada akhir kehidupannya. Tapi ibu, kan aku ini tidak berbulu, suaraku berbeda. Kamu diam saja, tinggal ikut apa yang ibu katakan. Kemudian cepat-cepat ibu mengolah makanan kesayangan ayah dan memberikannya. Ishak bilang, cepat sekali kamu datang Esau. Yakub berkata, Tuhan yang menunjukkan binatang buruan itu. Tapi sini dulu, suaramu kayak suara Yakub. Coba periksa dulu.
memang sudah ditaruh kulit yang berbulu di bahagian pundak dari Esau, pundak Yakub. Oh, memang kamu rupanya Yakub, diberkatilah dia dengan istimewa. Tetapi setelah dia keluar, Esau datang. Lah, siapa yang datang tadi? Yakub. Wah, dia menangis dan menangis. Sudah tidak ada berkat lagi bagimu anak, katanya gitu. Dengan marahnya dia keluar dan ibunya mengetahui, menyuruh Yakub lari ke rumah pamannya Laban. Di sanalah dia tinggal untuk waktu yang lama sampai mereka memberikan kedua anak perempuannya untuk Yakub. Adik-adik, peristiwa ini sangat menyedihkan. Sejak itu Yakub tidak pernah bertemu dengan ibunya lagi. Di perantauan tidak pernah. Padahal kan dia kesayangan ibunya. Nah, sekarang setelah lama tinggal di sana, waktunya untuk kembali. Tetapi dia takut kepada abangnya karena abangnya masih marah. Dan menurut berita, abangnya ada 400 tentara untuk menyerang dia. Dia sangat sedih dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya pulang atau tidak? Nah, pulang Yakub pulang. Malam itu setelah membagi rombongan mereka beberapa bagian, Yakub sendirian pergi ke sungai Yabok berdoa. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba seorang datang bergumul dengan dia, berkelahi, bergumul sampai lelah, hampir fajar mereka. Lepaskan aku, kata orang itu. Tidak, aku tidak akan melepaskan sebelum engkau memberkati aku. Akhirnya orang itu memberkati, tetapi pangkal pahanya cedera. Yakub tidak dapat berjalan lagi dengan baik. Sekarang dia punya jaminan karena berkat yang telah diberikan. Pertemuan dengan Esau sangat menakutkan. Sekarang Esau dengan 400 tentara itu semakin mendekat. Setelah tiba, Yakub sujud 7 kali kepada Esau. Tapi malaikat sudah peringati kepada Esau, Esau, jangan apa-apakan adikmu. Benar, mereka sekarang saling merangkul dan memberi pengampunan. Suatu pertemuan yang luar biasa. Apa yang kita minta, Tuhan akan berikan. Kalau kita minta pengampunan, kita minta sukacita, Tuhan akan berikan. Demikian juga Rahel, setelah menunggu lama untuk anaknya lahir, Tuhan berikan. Jadi adik-adik, mintalah, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, sekarang adik-adik, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus karena Engkau baik bagi kami. Kalau kami meminta atas nama Yesus, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Ajarilah kami bersandar sepenuhnya kepadamu, memberikan damai kesukaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini dulu cerita kita ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.